Banjir bukan hanya bencana di Jakarta, melainkan sudah menjadi agenda tahunan sejak tahun 1965. Bahkan pada tahun lalu 2023 terdapat 69 RT yang terdampak oleh banjir. Dan bagaimana sebenarnya antisipasi pemerintah Provinsi Jakarta untuk melakukan mitigasi banjir ini? Salah satunya dengan membangun beberapa pompa air yang sudah tercatat terdapat 577 pompa air di 202 lokasi di Jakarta. Salah satunya yang terbaru itu adalah pompa air Green Garden di kawasan Jakarta Barat. Dan bagaimana cara kerja dari pompa air ini? Mari pemirsa ikuti saya untuk melihat bagaimana. Pompa air yang diresmikan pada 2023 ini dibangun untuk mencegah banjir di kawasan perumahan Green Garden, Jakarta Barat. Permukiman ini menjadi langganan banjir karena luapan air dari Kali Mukefat yang masuk ke dalam area permukiman. Pada intensitas curah hujan yang tinggi, ketinggian air bisa mencapai sekitar 1 meter lebih atau setara dada orang dewasa. Kalau dulu banjir terus, sering banjir. Lumpur, tuh kalau banjir masuk ke dalam udah lumpur, hitam sekali. Kalau dulu saya kan di Basmol, jadi nggak pernah ada banjir. Di sini banjir sering, aduh nangis saya kalau udah banjir. Banjir sedih, apa aja pada basah semua, udah mau tidur pun susah, nggak ada tempat, kadang-kadang ngungsi. Kalau dulu, tapi kalau sekarang ya alhamdulillah enggak. Iya, kulkas pada terbalik, semua pada rusak, sampai seleher. Di sini tuh sampai seleher. Untuk menekan volume air, di kawasan ini pemerintah membuat pompa air Green Garden yang dikelola oleh Suku Dinas Air Jakarta Barat. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruangan pompa Green Garden yang memiliki total 4 pompa, yang diantaranya itu 2 memiliki kapasitas 6.000 liter per detik dan juga sisanya 3.000 liter per detik. Dan cara kerjanya yaitu menyedot air dari Kali Anak Angke ke Kali Mukefat sehingga mampu menekan debit air untuk mengantisipasi banjir. Kantor pompa air Green Garden memiliki petugas siaga pemantau banjir. Pengawasan dilakukan dengan sistem remote control yang bisa memberikan sinyal jika dalam situasi siaga banjir. Air Kali Anak Angke akan masuk ke dalam mesin untuk dipisahkan dari sampah. Kemudian air yang tersaring bersih akan dipindahkan ke Kali Mukefat. Ya sangat penting karena untuk menanggulangi banjir yang selama ini melanda Jakarta. Cara pompanya ini adalah ada yang secara manual, juga secara pakai remote control. Gitu. Dari air kali itu kita memompa itu supaya jangan terjadi banjir, kita buang ke daerah aliran sungai Mukefat daripada anak Kali Angke. Namun, setelah 1 tahun kehadiran pompa air Green Garden, masyarakat setempat mengaku senang dan lega karena tidak ada lagi banjir yang terjadi. Iya, udah semenjak ada di pompa itu nggak banjir. Kalau dulu banjir sehari bisa 2 kali kalau lagi hujan. Ya pokoknya selama ada pompa air ya nggak banjir. Sampai ke seleher dulu tuh. Tahun berapa lo kemarin, ini berapa tahun ini udah nggak baca banjir. Pompa air Green Garden diharapkan mampu terus menjadi solusi dalam penanganan antisipasi banjir. Dengan catatan, masyarakat setempat berhenti untuk membuang sampah ke kali. Tidak hanya pompa air yang menjadi antisipasi banjir, melainkan hal utama lainnya adalah sampah. Yang dapat kita lihat di saringan sampah TB Simatupang, mereka mulai gencar dalam mengumpulkan sampah ketika Jakarta dilanda hujan. Nah pemirsa, bagaimana keadaan di sana dalam mengumpulkan sampah? Mari kita lihat bersama.
Memasuki bulan November, intensitas hujan di kota Jakarta mulai meningkat. Sejumlah TPS Badan Air mulai siaga mengantisipasi penumpukan sampah yang berpotensi menyebabkan banjir. Seperti yang dilakukan oleh Saringan Sampah TB Simatupang di Jakarta Selatan. Setiap harinya mereka menampung sampah dari Sungai Ciliwung yang jumlahnya bahkan bisa mencapai ratusan ton sampah hanya dalam waktu semalam. Untuk mengurangi tumpukan sampah tersebut, Saringan Sampah TB Simatupang atau SSTBS membuat pembatas dan sungai buatan kali gendong agar mempermudah alat berat mengangkut sampah ke daratan. Pemirsa, di belakang saya terdapat tumpukan sampah yang terkumpul hanya dalam satu malam dengan jumlah 200-300 ton. Dan sampah-sampah ini didapatkan dari Hulu Ciliwung dan dikumpulkan di Saringan Sampah TB Simatupang. Dan di belakang saya ini merupakan proses pertama dari pengangkutan dari pinggir Kali Ciliwung dan dikumpulkan. Dan selanjutnya akan dimulai dicacah di bagian selanjutnya. Nah pemirsa, kita akan melihat bagaimana cara pencacahannya. Saat terjadi peningkatan di pintu air Katulampa dan pintu air Depok, petugas SSTBS bekerja dengan giat untuk memindahkan sampah agar bisa dicacah dan diolah kembali. Dampaknya pasti volume sampah meningkat, itu udah otomatis. Jadi udah beberapa hari ini pintu air terutama di Depok dan Katulampa mengalami peningkatan. Kita sempat mengalami siaga 2 dan 3. Nah, antisipasi kita adalah menyiapkan personil, BBM, semua kendaraan operasional kita untuk standby 24 jam di sini. Ini terjadi hari Sabtu. Kebetulan siaga 2 di pintu air Depok dan siaga 3 di Katulampa. Ini terjadi satu malam. Jadi kita kurang lebih volume sampah sekitar 700 sampai 800 ton yang kita peroleh satu malam. Ya pemirsa, ini merupakan tempat kedua dari pengolahan sampah yang mana sampah yang tadi akan dicacah menjadi ukuran mikro 1-3 cm yang nanti hasil akhirnya akan menjadi kompos maupun RDF semen. Dan juga tempat Saringan Sampah TB Simatupang ini menjadi satu-satunya di Jakarta yang memiliki sarana untuk mengolah sampah sehingga tidak akan meninggalkan residu apapun. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi pengurangan sampah dari hulu Sungai Ciliwung untuk mengantisipasi banjir akhir tahun 2024. Mendekati akhir tahun, Jakarta rawan dari banjir karena musim hujan mulai dirasakan. Dijelaskan oleh Mizar, prediksi akan banjir di Sungai Ciliwung sudah berstatus siaga 3 dan juga beberapa daerah lainnya di Jakarta. Saringan Sampah TB Simatupang sudah mulai mengkoordinasikan tim siaga banjir sehingga tidak ada bendungan sampah. Dan harapannya tidak terjadi banjir di daerah Sungai Ciliwung. Banjir itu sebenarnya apa sih perkara banjir gitu ya? Yang pertama adalah volume air, yang kedua adalah terjadinya efek bendung karena sampah. Nah, tujuan kita di sini adalah bagaimana caranya sampah ini tidak menjadi efek bendung masuk ke dalam kota. Makanya dibuatlah Saringan TB Simatupang ini dengan tujuan agar sampah itu tidak menjadi efek bendung dan terjadi banjir. Itu yang utama. Dan untuk menghadapi musim penghujan tahun ini kita siapkan tim kita yang memang kita persiapkan untuk antisipasi banjir. Kita buat tim siaga banjir kita di sini untuk lebih mengoptimalisasikan kegiatan di sini. Kalau yang udah nih yang pernah kita alami di tahun sebelumnya, prediksi banjir itu di bulan November. Yang paling terbesar itu tahun kemarin di bulan November juga kita luar biasa sampai siaga 2 Katulampa, itu acuan kita. Dan itu kita sempat sampai 2-3 hari untuk penanganannya, untuk menghabiskan sampah di sini naik ke atas, itu di bulan November. Jadi prediksi saya di November lah. Regina Marcella, Hendri Pramudia, The ITV.